akan memulai untuk ibadah hari ini. Tapi sebelumnya dengarkan peraturan ibadah kita dulu ya. Peraturan pertama, sebelum memulai ibadah, teman-teman harus sudah mandi dan berpakaian yang rapi. Peraturan kedua, selama ibadah tidak boleh makan, ngobrol, dan bermain. Peraturan ketiga, memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Sebelum memulai ibadah, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Pimpin ibadah kami ya Tuhan dari awal sampai akhir. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, Shalom. Shalom. Siapa yang di sini sudah siap muji Tuhan? Angkat tangannya. Saya. Yang sudah siap muji Tuhan, mari bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi dan menari buat Tuhan. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi, kita mau lebih semangat buat Tuhan. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Kita punya Allah yang besar dan tidak ada yang menandingi Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang besar seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Sekali lagi. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang besar seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Adik-adik, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, suara kita, karena Roh Tuhan siap melawat kita semua. Mari sama-sama katakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawat
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak kita semua untuk berdoa bersama. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Sebentar lagi kami mau belajar firman Tuhan, kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Biarlah kami diberikan pengertian supaya kami boleh menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo Chloe, gimana kabar kamu? Baik, Vi. Tapi gimana kabarnya? Kapan Papi pulang dari Australia? Iya, bulan depan papi pulang, papi janji. Janji ya? Iya janji, kan bulan depan kamu ulang tahun. Kamu mau ada apa? Apa ya? Aku pikir-pikir dulu. Nanti aku WA ya, Papi. Oke, papi lanjut kerja dulu ya. Bye. Bye, Vi. Besok kan hari ulang tahunku. Pasti Papi datang. Chloe, papi mau minta maaf karena besok papi nggak bisa pulang ke Indonesia. Ada kerjaan mendadak dan baru bisa pulang minggu depan. Chloe, happy birthday, happy birthday. Selamat ulang tahun, Chloe. Shalom adik-adik, kalian sudah melihat kan bagaimana Papi Chloe menepati janjinya di hari ulang tahun Chloe. Betapa sedihnya Chloe kalau papinya tidak datang. Adik-adik, kalau kita tidak menepati janji kita kepada orang lain, kita dapat merugikan orang lain. Orang lain bisa sedih, bisa marah terhadap kita. Maka dari itu kita harus selalu menepati janji kita terhadap orang lain. Hari ini juga kakak mau mengajak adik-adik untuk melihat kisah dalam Alkitab yang menceritakan tentang bagaimana seorang yang menepati janjinya. Mari kita menyaksikan videonya. Pada waktu itu, Israel adalah kerajaan yang paling besar dan kuat. Raja Daud adalah pemimpin kerajaan Israel. Daud masih ingat Saul, yaitu raja Israel sebelumnya. Walaupun Saul jahat, tapi Daud menghormatinya. Daud juga masih ingat Yonatan, sahabat kecilnya dulu. Daud sangat mengasihi Yonatan karena sangat baik. Tetapi, Saul dan Yonatan sudah tidak ada lagi karena mereka kalah dan terluka dalam perang. Daud ingin membalas kebaikan Yonatan. Daud mencari mungkin masih ada anaknya Yonatan yang masih hidup. Lalu datanglah Ziba, yaitu hamba Saul yang dulu, dan berkata bahwa ada anak Yonatan yang masih hidup. Anak Yonatan itu bernama Mefiboset. Karena kakinya pincang, maka dia harus diangkat. Mefiboset merasa takut apakah Raja Daud akan menghukumnya. Raja Daud berkata agar Mefiboset jangan takut karena Raja Daud juga mengasihi Mefiboset. Raja Daud memberikan tanah ladang milik Saul kepada Mefiboset. Mefiboset juga diberi tempat khusus di kerajaan, yaitu makan sehidangan dengan Raja Daud. Raja Daud sangat murah hati kepada kakek Saul, Pak Yonatan, dan cucu Mefiboset. Kisah tadi menyatakan cara Daud menepati janjinya kepada Yonatan. Apa janji itu? Isi janji itu terdapat dalam 1 Samuel 20 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Demikian firman Tuhan, "Janganlah engkau memutus kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selama-lamanya.
Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Padahal biasanya raja-raja memiliki kebiasaan untuk memusnahkan semua keturunan dari raja sebelumnya, karena keturunan raja yang memerintah sebelumnya dapat menjadi ancaman bagi raja-raja yang sedang bertahta. Mengapa berbahaya? Karena setiap musuh raja yang sekarang bisa saja mengumpulkan kekuatan dari pihak-pihak raja yang lama dan menyusun pasukan untuk memberontak. Tetapi Daud melihat janjinya kepada Yonatan sebagai suatu yang jauh lebih penting daripada yang lain. Nah, Daud lebih takut gagal menepati perjanjiannya yang sudah diikat di hadapan Tuhan daripada kekuatan yang akan memberontak atas kekuasaannya yang sekarang. Maka Daud pun menyuruh orang untuk menyelidiki keturunan Yonatan. Untuk apa? Untuk dibunuh? Pastinya tidak. Ternyata masih ada keturunan Yonatan yang masih hidup. Namanya Mephiboset. Pada saat itu Mephiboset sedang bersembunyi di Lodebar. Nah, setelah Mephiboset dibawa kepada Daud, berkatalah Daud untuk menenangkan hatinya. Daud bukan hanya mengembalikan semua tanah-tanah yang pernah dimiliki oleh Raja Saul ke tangan Mephiboset. Daud juga memberikan tempat bagi Mephiboset sebagai salah satu anak raja yang makan di meja raja. Mephiboset mendapat perlakuan yang sangat istimewa meskipun dia adalah keturunan Raja Saul. Daud memperlakukan Mephiboset dengan sangat baik, walaupun dulunya Daud diperlakukan sangat tidak baik oleh Raja Saul. Daud tanpa ragu sedikit pun menerima Mephiboset menjadi salah satu anggota keluarganya. Mengambil Mephiboset dan memberikan belas kasihan bukanlah kewajiban Daud sebagai raja pada waktu itu. Tetapi satu-satunya orang yang tahu perjanjian itu adalah Yonatan. Pada saat itu Yonatan sudah meninggal. Tetapi kesetiaan Daud dengan menghormati perjanjian yang telah dibuatnya membuatnya layak menjadi pemimpin bangsa Israel pada saat itu. Daud menghormati perjanjiannya dengan Yonatan sebagai satu perjanjian yang diikat di hadapan Allah. Terdapat dalam 1 Samuel 23 ayat yang ke-18. Dari firman hari ini, apa saja yang kita pelajari? Yang pertama, Daud setia kepada perjanjian yang diikatnya sama seperti Tuhan setia pada perjanjiannya dengan umatnya. Tidak seperti Raja Saul yang dengan mudah mengabaikan perjanjian atau kata-kata yang keluar dari mulutnya. Bagaimana dengan kita? Yang kedua, perjanjian yang diikat dengan Yonatan tetap dianggap penting oleh Daud walaupun Yonatan telah mati. Demikian juga hendaknya kita belajar setia dengan kata-kata sendiri, karena banyak orang yang menunjukkan kata-kata dan perbuatan yang bertolak belakang. Baiklah adik-adik, mari kita memperkatakan ayat hafalan minggu ini. Ayat hafalannya diambil di dalam Ulangan 23 ayat 23a. Apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia. Nah, bagaimana adik-adik? Sangat mudah kan? Kita ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ulangan 23 ayat 23a. Apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan
dengan setia. Nah, mudah kan? Coba sekali lagi kita mengucapkannya ya bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Ulangan 23 ayat 23a. Apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia. Wah, luar biasa adik-adik. Nah, sekarang kita mau berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu di hari ini yang mengajarkan kami agar kami selalu menepati janji kami dan kami selalu melakukan apa yang kami perkatakan dalam kehidupan kami sehari-hari dan kami melakukannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye-bye adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Shalom adik-adik, sekarang saatnya kita Bible Quiz. Yeay! Adik-adik pasti tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh kan? Nah, sekarang kita mulai Bible Quiz-nya ya. Kita mulai dari kelompok pertama, yaitu Toddler Little Blessing sampai dengan sekolah minggu kelas kecil, yaitu dari playgroup sampai dengan kelas 1 SD. Kita mulai ya Bible Quiz-nya. Pertanyaan pertama. Judul firman Tuhan hari ini adalah A. Daud menepati janjinya, B. Saul menepati janjinya. Jawaban yang benar adalah A. Daud menepati janjinya. Pertanyaan kedua. Siapakah yang menggantikan Raja Saul? A. Yonatan anaknya, B. Daud sahabat Yonatan. Jawaban yang benar adalah B. Daud sahabat Yonatan. Pertanyaan ketiga. Daud menepati janjinya kepada A. Raja Saul, B. Yonatan. Jawaban yang benar adalah B. Yonatan. Hore! Siapa yang adik-adik jawabannya benar semua? Wah, adik-adik keren. Sekarang kita akan bacakan Bible Quiz untuk kelompok kedua, yaitu untuk sekolah minggu kelas besar dari kelas 2 SD sampai kelas 6 SD. Simak baik-baik ya. Pilih jawaban yang benar dari pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama. Perjanjian Daud dan Yonatan terdapat di kitab A. 1 Samuel 19 ayat 15 sampai 16, B. 1 Samuel 20 ayat 15 sampai 16, C. 1 Samuel 21 ayat 15 sampai 16. Jawaban yang benar adalah B. 1 Samuel 20 ayat 15 sampai 16. Pertanyaan kedua. Salah satu perjanjian Daud dan Yonatan adalah A. Daud tidak ingin menjadi raja, B. Daud akan membunuh semua keturunan Raja Saul, C. Daud akan melindungi semua keturunan Raja Saul. Jawaban yang benar adalah C. Daud akan melindungi semua keturunan Raja Saul. Pertanyaan ketiga. Mengapa Daud tidak membunuh seluruh keturunan Raja Saul? A. Karena Yonatan adalah sahabatnya, B. Karena janjinya kepada Yonatan lebih penting, C. Karena Yonatan sudah melindunginya. Jawaban yang benar adalah B.
karena janjinya kepada Yonatan lebih penting. Pertanyaan keempat. Apa yang dilakukan Daud kepada Mephiboset, anak dari Yonatan? A. Mengembalikan tanah-tanah yang pernah dimiliki Saul. B. Mengambil semua harta Mephiboset. C. Membunuh Mephiboset karena bersembunyi. Jawaban yang benar adalah A. Mengembalikan tanah-tanah yang pernah dimiliki Saul. Pertanyaan kelima. Ayat hafalan hari ini dari Ulangan 23 ayat 23a. Apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan A. Benar, B. Jujur, C. Setia. Jawaban yang benar adalah C. Setia. Yeay! Siapa yang jawabannya benar semua? Wah, adik-adik semua memang keren-keren. Minggu depan kita juga harus mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom teman-teman, ibadah hari ini sudah selesai. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami bersatu hati berdoa dan mengucap syukur atas ibadah hari ini yang berjalan dengan baik. Tuhan, terima kasih karena sudah menyertai kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Kami percaya firman Tuhan hanya dapat dimengerti dan agar tertanam di hati kami. Sekarang kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati Indonesia agar terbebas dari COVID-19 dan krisis ekonomi global. Kami percaya Tuhan akan melawat bangsa kami agar jadi penuaian jiwa terbesar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau akan mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin. Berikan hikmat agar dapat memimpin bangsa Indonesia dengan takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Opa Niko. Berkati kesehatan Opa Niko, pelayanannya, juga keluarga besarnya. Kami juga berdoa untuk Opa Yanto. Berkati Opa Yanto, kesehatannya, pelayanannya, juga keluarga besarnya. Tuhan juga pakai dia lebih dahsyat lagi agar dapat memenangkan jiwa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami doa untuk tim medis berikan kekuatan dan sabaran dalam menangani pasien COVID-19. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit oleh bilirubin segera sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mari adik-adik, kita angkat tangan kita terima berkat yang datang dari Tuhan Yesus. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anak yang tunggal, Yesus Kristus. Bersama manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua menjemput kita di awan yang perbaik, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.